Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Biarlah Tuhan dalam berapa waktu ke depan, berapa minggu depan mempersiapkan untuk acara kedatangan Pak Johan juga Tuhan. Untuk special revival, 3 days freedom revival. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau memberkati dan biarlah benar-benar terjadi. Aku berdoa juga Tuhan setiap program yang ada di gereja, Tuhan biar Engkau memberkati juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita melihat firman Tuhan. Saya mau membagikan ini loh, yaitu tuntunan Paniko, ya, tuntunan Paniko mengenai berapa waktu yang lalu. Kita lihat yaitu Paniko mengambil contoh mengenai 10 tulah. Yaitu mari kita buka yuk di Keluaran 8 ayat 27. Keluaran 8 ayat yang ke-27. Oke, saudara, ini bicara topiknya, yaitu bagaimana bangsa Israel di Mesir, dan saudara tahu ada 10 tulah yang terjadi. Oke, apa janji Tuhan kepada orang Israel yang di Mesir? Ini janjinya, ayat yang ke-27, Keluaran 8 ayat 27. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Firmannya apa? Firmannya apa? Pesan Tuhan buat bangsa Israel. Berapa hari perjalanan? Ingat ya, perjalanannya 3 hari. Ngapain? Mempersembahkan korban. Terjemahan lain yaitu beribadah. Terjemahan lain mengadakan perayaan. Berapa lama? 3 hari dari Mesir untuk mengadakan ibadah itu. Di sini satu berbicara, ibadah buat Tuhan penting. Dia bela-belain orang Israel keluar dari Mesir, ngapain? Supaya mereka dapat beribadah, kata firman Tuhan. Tapi ada 4 hal yang Firaun memberikan sesuatu kepada bangsa Israel yang bisa menjerumuskan. Kita lihat ada 4 hal tipu daya daripada Firaun ini yang kita harus mengerti dan mungkin terjadi. Yang pertama yaitu kita lihat dari ayat yang 25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Situ dulu. Oke. Begini. Kalau saudara lihat ada berapa tulah? 10. Tetapi ayat 25 ini, waktu Firaun bilang, sekarang persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Setelah tulah keberapa? Setelah tulah keempat. Tulah pertama, air menjadi darah. Tulah kedua, katak. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat pikat. Sekarang pertanyaannya, kenapa Firaun tiba-tiba setelah tulah yang keempat kok berubah pikiran? Oke, sekarang kamu beribadah, tapi di negeri ini. Kenapa? Ayat 22 jawabannya. Keluaran 8 ayat yang ke-22 dibilang gini. Hari ini, pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Jadi begini, tulah 1 sampai tulah 3, orang Mesir, orang Israel mengalami namanya air menjadi darah.
mengalami namanya katak, mengalami nyamuk, serangan katak, serangan nyamuk kepada seluruhnya. Orang Israel pun, oke? Waktu tulah keempat, lalat pikat, Tuhan bilang, kali ini hanya orang Mesir. Orang Israel yang tinggal di Gosen. Gosen itu tetangganya Mesir. Dia di luar pagar. Dia terpisah. Orang Israel tinggalnya di tempat sendiri namanya Gosen. Tuhan bilang, hanya di Mesir saja, Gosen tidak. Saudara tahu? Kejadian itu yang membuat Firaun berubah pikiran. Kenapa? Karena mereka melihat berbeda. Waktu 1 sampai 3, nggak ada bedanya. Orang Mesir, orang Israel kena juga tuh. Kesusahan air menjadi darah. Mereka susah untuk mencari air. Mereka ngalami juga. Tidak ada perbedaan. Saudara, yang pertama begini. Saya mau bawa kita mengerti. Ada satu yang simple, yang sederhana, tapi yang Tuhan bilang penting, tapi yang mungkin bagi manusia tidak penting. Simple gini, Firaun bilang di ayat 25, oke, kamu persembahkan, boleh. Tapi di mana? Udah di negeri ini aja gitu. Sedangkan Tuhan bilang suruh di mana? 3 hari perjalanan. Firaun bilang di mana? Udah ngapain 3 hari di sini aja. Saudara, Mesir gambaran daripada sistem dunia. Mungkin, saudara, gambaran daripada sistem dunia. Artinya apa gini? Artinya begini. Firaun bilang ibadah aja tapi di Mesir. Sama gambaran buat kita. Datang aja kita boleh beribadah. Tapi janganlah kita jauh dari Mesir. Janganlah kita berubah dari dunia. Firaun menggambarkan daripada gambaran si jahat atau iblis. Yang berusaha untuk membujuk, yang berusaha memberikan satu menyesatkan kita. Saudara tahu begini, buat setan atau iblis, saudara datang beribadah, itu oke. Saudara tahu itu? Buat si jahat, iblis, saudara datang, enggak apa-apa. Ke gereja pagi sore, enggak apa-apa. Tapi satu hal, buat iblis yang penting apa? Kalau datang, jangan berubah. Betul? Iblis maunya gini, kita boleh beribadah, tapi jangan, gak usah berubah lah. Sama aja gitu. Biarin gak apa-apa beribadah. Saudara, Roma 12 ayat yang kedua bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat membedakan mana kehendak Allah. Firman Tuhan jelas. Yang membuat kita berbeda, kita nih orang Kristen dengan orang dunia bedanya apa? Saudara, harus terlihat perbedaan. Firaun aja dia melihat kalau waktu tidak ada perbedaan, dia tidak melihat ada satu perubahan membuat orang bertobat. Tapi kalau saudara melihat kita berubah, itu tanda tanya. Karena itu saudara, kalau saudara harusnya jadi orang Kristen, ya berubahlah. Amin. Saudara, kalau saudara menjadi orang Kristen tapi saudara tidak ada beda dengan dunia, saudara sulit untuk bisa memenangkan teman saudara, sulit memenangkan keluarga saudara. Sulit. Kenapa? Mereka tidak bisa melihat apa bedanya kita. Ini yang ditawarkan. Karena itu boleh engkau beribadah, tapi udahlah, nggak usah fanatik lah. Datang udah bagus, datang ke tempat ini, orang lain kemana-mana jalan-jalan, kita datang beribadah. Udah, yang penting kan beribadah. Saudara, yang pertama, iblis menawarkan jangan berubah, sedangkan firman Tuhan bilang justru harus berubah. Firaun aja udah bilang, dia waktu dilihat sama tulah 1 sampai 3 semuanya kena aja, dia tidak berubah pikiran. Begitupun orang di sekitar kita. Yang pertama, saudara, orang Kristen harus berubah, harus berbeda dari sejak jadi pertama orang Kristen sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, ditawarkan oleh Firaun apa?
Terus Musa bilang gini, udah beribadah tempat ini. Musa bilang, tidak. Kami harus 3 hari perjalanan dari sini. Ditawar oleh Firaun, ayat ke-28. Dia bilang gini, baik, aku akan biarkan kau pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di padang gurun. Hanya, janganlah kamu pergi jauh-jauh. Mulai lagi ditarik. Udahlah, Firaun bilang, oke. Kalau tidak di Mesir, nggak mau, nggak apa-apa. Tapi ngapain 3 hari? Pernah saudara khusus bela-belain untuk satu perayaan, untuk ibadah 3 hari. Bukan naik mobil, jalan kaki. Udah berserta anak, cucu, jalan kaki jauh di padang gurun. Mereka tawar ngapa? Udah ngapain jauh-jauh, yang penting kan di luar Mesir. Ini gambaran bicara apa? Tawaran daripada si jahat, si iblis. Si iblis ya itu gini, oke lah, kalau memang kalau misal beribadah boleh, tapi udahlah, jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu serius, jangan terlalu jangan terlalu sungguh-sungguh lah. Kan kita perlu having fun juga di dunia, ya having fun juga, ya di sini juga, ya sama 50-50 lah. Why not? Saudara, pandangan yang meleset dikit, abu-abu, betul nggak sih? Buat kita, buat orang lain, kalau orang yang tidak kenal Tuhan, ya yang penting kan kita beribadah, kita berdoa, kita juga nggak perlu sampai ekstrim gitulah, nggak perlu terlalu sungguh-sungguh lah. Kalau saudara lihat satu perikop mengenai 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Saya tidak bacakan itu, tapi saudara kira-kira tahu ceritanya. Bagaimana 10 gadis, perumpamaan ini 10 gadis mau menerima mempelai, ya mempelai pria, mereka mempersiapkan. 10 gadis sama-sama mempersiapkan, betul? Sama-sama ganti pakaian, berarti mereka siap. Sama-sama bawa lilin, sama-sama bawa minyak di dalam itu, di dalam tempatnya. Sama, sampai saat ini sama. Yang mulai disebut bodoh kenapa? Karena mempelai tidak datang, ternyata mempelainya datangnya tengah malam, tertidur. Disebut bodoh oleh karena apa? Oleh karena yang 5 gadis ini tidak membawa persediaan minyak. Yang 5 gadis bijaksana karena membawa minyak. Cuman karena ada bekal ekstra minyak. Pertanyaannya, kenapa yang bijaksana kok punya ekstra? Kenapa yang bodoh kok tidak punya ekstra? Pertanyaannya gitu. Kenapa? Karena 5 gadis yang bodoh menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap sepele hal-hal yang dari Tuhan. Ada hal-hal yang sepele, yang simple, mungkin membuat kita jatuh. Betul nggak? Saudara ada yang tahu yang ada orang yang jatuh dari tebing waktu dia ngapain? Selfie. Tahu? Nggak tahu? Saudara bisa bayangkan, can you imagine? Jatuh dari tebing gara-gara mau selfie. Selfie mau agak, itu loh kan di video-video di film-film gitu kan, di YouTube kan banyak tuh yang agak berbahaya. Gara-gara mau itu pleset jatuh mati. Ini kan konyol. Gara-gara hal apa? Simple kan. Gara-gara apa? Tidak hati-hati. Saudara, kalau kita tidak hati-hati ke Tuhan, kadang-kadang ada yang membuat kita berbahaya, kita tidak tahu, membuat kita kehilangan keselamatan. Bisa aja. Ini saya mau kasih kesaksian. Kasih kesaksian pribadi lah, yang mungkin bisa menjadi contoh. Begini, saya kan ada mobil satu lagi ekstra, mobil hitam. Mobil hitam saya ya, tahun 2002, memang mobilnya mobil kuno gitu. Saudara, berapa bulan yang lalu, itu mobil itu rusak.
Ya, mobil itu rusak. Jadi berapa bulan yang lalu dah. Rusaknya simpel sih. Rusaknya yaitu mobilnya suka hiccups. Ternyata yang suka hiccups tidak hanya orang, tapi mobil juga bisa hiccups. Tahu kan? Jadi kalau jalan dut gitu. Bisa-bisa gitu. Nah, jadi ya niat sih ada, tapi nggak dijalankan untuk betulin. Niat harus betulin, nggak kejalanan tuh, tidak jalankan. Saudara, apa yang terjadi? Itu mobil ya begitu aja. Karena nggak bisa dipakai kan ya, di situ terus kan, di situ terus. Berapa lama? Lumayan lama sih. Kan saya mau kasih contoh kesalahan saya. Ya maksudnya gini, karena kadang-kadang apa ya, sesuatu yang simple, yang sepele, yang kita tidak jalankan tapi berakibat fatal gitu. Kenapa fatalnya? Kemarin itu minggu lalu saya mau betulin supaya buat saya pikir mau dipakai buat transportasi, ekstra transportasi gitu. Saya pakai, betulin aja dah. Saudara, saya kaget waktu saya mau dibetulinnya mahal. Berapa mahalnya? Berapa kali harga mobil dah? Aduh, saudara udah ke satu tempat, kedua tempat, aduh Tuhan. Kalau apa sih rusaknya? Rusaknya tuh kalau udah kayak kalau kayak orang punya sakit kanker di dalamnya, harus dibetulin semuanya, transmisi diangkat. Waduh, udah dah. Waduh Tuhan, saya bilang, aduh Tuhan, minta ampun. Itu kan karena apa? Mungkin karena kelalaian, karena kebodohan, karena ya malas saja lah. Ini cuma saya, di sini nggak ada. Sini nggak ada, ini cuma saya doang. Cuman ini kadang-kadang memberikan contoh kepada saya gitu. Bahwa satu hal, saudara, ini gambarnya begini, waktu akhirnya mobilnya ya udah dijual lah. Saya bilang udah dah, berapapun let it go gitu. Saudara, waktu dijual harganya sakit gitu. Waduh, udah nggak ada harganya. Saya bilang handphone saya aja masih imbang gitu. Kira-kira kayak begitu ya. Saudara, cuman ini menggambarkan satu pada kita juga. Waktu saya jual itu, saudara, kita orang Kristen, kalau Tuhan kasih talenta itu harus dipakai. Doa harus dipakai, talenta yang harus dipakai. Kalau enggak bisa karatan. Amin. Itu harus digunakan, harus sering digunakan. Tuhan waktu dia stretch kita, itu kasih kemampuan kepada kita, dikasih satu tambahan tanggung jawab, itu artinya Tuhan sedang men-stretch kita. Itu harus dipakai. Kalau kita dibiarkan menjadi orang Kristen, itu sama seperti mobil yang tidak dijalankan, diparkir begitu aja. Karunia Roh Kudus kalau tidak pernah digunakan akan begitu aja, dan lama-lama kita tidak tahu lagi apakah punya karunia Roh Kudus atau tidak. Gitu. Saudara, kembali ke soal mobil. Hal gara-gara yang simple berakibat fatal. Saya cuma bilang I wish. Ya sudahlah, bye-bye. Pelajaran. Amin. Dan di sini mungkin pelajaran buat kita. Hal-hal yang simple, hal-hal yang sepele. Saudara tahu, untuk ikut Tuhan itu nggak bisa menyembelihkan hal-hal yang kecil. Gini, kalau di Alkitab ada yang kecil sekalipun, itu harus diikutin. Begitu seriusnya Tuhan dengan firman Tuhan. Yang ini nggak cocok dengan saya, nggak usah lakukan dah. Nggak bisa, harus ikutin. Itu namanya serius. Yang membuat bisa bertumbuh karena kita serius. Yang membuat gadis bijaksana karena dia serius, dia tahu bagaimana kalau ternyata dia pikirin. Kalau ternyata tidak datang gimana ya, masih ada nggak minyaknya. Dia pikirin tuh. Tapi yang 5 gadis bodoh nggak usah mikirin. Ya udah bagus saya datang, udah bagus saya ganti pakaian, udah bagus saya bawa minyak kok. Dia tidak memikirkan dengan serius apa yang akan terjadi. Kalau saudara tidak pernah memikirkan serius mengenai kerohanian, sama gambaran seperti ini. Beribadahlah tapi jangan jauh-jauh dari Mesir. Memang itu kehendak daripada si jahat. Karena itu saudara, hati-hati. Yang ketiga, ya. Yang kedua itu, ya udah beribadah tapi nggak usah jauh-jauh. Yang ketiga, terus akhirnya tulah ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu berjalan. Firaun tidak berubah lagi. Sampai akhirnya setelah tulah ke-8 di dalam Keluaran 10 ayat yang ke-11. Jadi bilang begini nih, sekarang gini, kamu boleh pergi,
tapi hanya laki-laki yang beribadah. Saudara, kalau secara sepintas mungkin benar gitu. Yang penting kan dalam satu keluarga ada satu orang yang sungguh-sungguh. Ada satu orang gitu. Padahal sebenarnya firman Tuhan nggak begitu. Saudara, menurut research yang ada, ya saya ambil menurut research yang ada gini. Kalau seorang ibu atau istri bertobat, yaitu kemungkinan 30% keluarga itu bertobat. Anggota keluarganya maksudnya. Oke? Kalau bapak atau suami bertobat, kalau menurut saudara berapa persen kira-kira anggota keluarga bertobat? Lebih besar, lebih kecil? Lebih besar. 70%. Nah, kalau suami istri bertobat, berapa persen kemungkinan anaknya, anggota keluarganya bertobat? 100%. 100%. Begini, saudara. Ada di tempat lain sih. Ada di tempat lain. Kadang-kadang ada mereka mengantarkan anaknya ke gereja. Gak apa-apa dah, anak saya aja yang sekolah minggu. Yang penting kan buat anak saya. Itu kan buat masa depan. Masa depan dia yang penting. Tidak. Keutuhan keluarga, Tuhan minta fungsi keluarga itu ada imam. Itu harus berjalan. Firaun berusaha mengacaukan. Laki-lakinya aja. Biarin, kenapa? Yang perempuan, yang wanita, yang anak-anak gak usah dalam Tuhan lah. Ini dikacaukan, fungsinya gak akan bisa berjalan. Jadi imam itu tidak bisa berfungsi sebagai imam kalau gak ada yang diikuti. Betul? Karena itu Firaun ini mulai melesetkan sedikit gitu. Saudara, ini bahaya. Buat orang mungkin, kayaknya ini sih hal sepele, hal gak apa-apa. Oh no, bagi Tuhan ini penting. Karena itu saudara, ada satu kesaksian, satu ibu. Ibu ini punya anak, saudara. Dan anaknya ini setiap kali dipaksa ke gereja. Dan anaknya ini ya ikut, karena masih kecil kan. Terus kalau saudara tahu apa yang terjadi dengan anak ini? Setiap kali ke gereja, anak ini selalu tidur di gereja. Tiap kali ke gereja tidur. Mamanya bilang, nggak apa-apa, mendingan tidur di gereja daripada tidur di rumah. Gitu ya, dia bilang gitu. Yang penting ke gereja, tidur. Pokoknya yang penting tidur, yang penting ikut ke gereja. Dia ikut ke gereja. Saudara, dari kecil, berapa lama lakukan itu? Tiap kali datang gereja. Berbulan-bulan. Bertahun-tahun. Saudara tahu, ternyata waktu dia udah besar, anak ini jadi pendeta. Loh, bukan saya, enaknya aja. Bukan saya, dulu saya nggak ke gereja, lain. Lain, dulu saya nggak ke gereja. Bukan saya. Saudara, sekarang jadi pendeta. Buat saya begini, kalau ada anak kecil di tempat ini, bukan saudara, bukan ini di luar. Ya maksudnya anak kecil. Mungkin kita ngelihat anak kecil kan kadang-kadang nggak terlalu dengar ke sana ke sini, lari sana lari sini, obrak-abrik sana obrak-abrik sini gitu. Itu anak kecil. Kalau terus kemudian ya mungkin mereka nggak dengar, tapi mungkin orang tuanya paksakan, nggak apa-apa yang penting ke gereja. Saya percaya one day anak ini berubah kok, berbeda. Itu ibadah tuh tidak pernah sia-sia. Amin. Ibadah itu tidak pernah sia-sia. Walaupun tidur sekalipun, saya mikir, kapan masuknya, kapan berubahnya? Kagak tahu lah, itu urusannya Tuhan lah. Buktinya gitu. Paling nanti anak kecil ini, dia bisa bersaksi. Iya nih, dulu saya dipaksa sama mama ke gereja. One day Tuhan jamah berubah. Di Singapura ada satu hamba Tuhan, anaknya itu tadinya, dia benar-benar burden karena bapaknya pendeta, ini anak pendeta. Bukan saya lagi ya. Bukan saya. Jadi terus kemudian sampai akhirnya menjadi anak yang terhilang. Kenapa saya harus menjadi anak pendeta? Saudara, bapaknya, mamanya berdoa. Sampai suatu kali, nggak tahu gimana, Tuhan jamah dia. Saudara, sejak Tuhan jamah, masih kecil, masih umur belasan, dia doakan orang sakit sembuh.
Doakan orang sakit sembuh. Di bawah dia Sunday school. Anak Sunday school doain orang sembuh. Dan dia siap menggantikan bapaknya. Itu di mana? Di Singapura. Tinggal tunggu waktunya dibalik sama Tuhan. One day. Yang penting ya dibawalah ke gereja. Beribadahlah. Orang Mesir, orang Israel di Mesir dibela-belain untuk keluar dari Mesir supaya bisa beribadah. Karena beribadah itu penting buat Tuhan. Amin. Ya, saudara, karena itu hanya laki-laki. Mungkin ini sepertinya nggak apa-apa lah. Yang penting istri saya, yang penting suami saya, yang penting anak saya. Enggak, semua harus ikut sama-sama. Paksakan. Yang terakhir, setelah itulah yang terakhir. Terus kemudian ayat yang ke-24. Lalu Firaun memanggil Musa dan berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak laki-lakimu boleh turut beserta dengan kamu. Terakhir waktu setelah tulah ke-9 bilang gini, udah bohwat dalam tanda petik gitu ya. Udah oke keluar sana. Tapi kambing domba jangan dibawa. Musa bilang apa? Tidak. Karena kambing domba untuk korban persembahan kepada Tuhan. Saudara, kambing domba bicara mengenai apa sih? Mengenai harta kekayaan. Zaman dulu nggak pakai dolar. Zaman dulu orang kaya karena apa? Berapa banyak kambingnya, berapa banyak dombanya, berapa banyak budaknya. Semakin banyak itu semakin orang itu kaya. Berlimpah, oke? Dan ini maksudnya, sekarang yang terakhir. Firaun bilang gini, kamu gak apa-apa beribadah, yang penting gak usah berikan korban kepada Tuhan. Gak usah pakai korban persembahan lah, kan ini kan bawa diri aja. Tidak, kata Musa. Sekarang yang terakhir, mungkin kita pikir kayaknya gak apa-apa. Tapi saudara tahu buat Tuhan ini penting. Saudara, saya mau bagikan ini. Karena ini pesan dari Pak Niko untuk kita. Saya mau bagikan, menjelaskan sedikit mengenai persembahan dah di gereja ini. Supaya saudara mengerti. Saudara, di gereja ada persembahan namanya offering. Persembahan itu, offering itu, saudara, jumlahnya yaitu bebas. Tidak ada pastinya berapa. Offering persembahan itu yaitu berdasarkan dengan berapa saudara merasa bersyukur kepada Tuhan. Mengembalikan gitu. Ya, saudara, kita lihat di Lukas 6 ayat 38. Lukas 6:38 begini. Berilah, maka kamu akan diberi. Di depan bilang gini, beri kamu akan diberi. Artinya kalau kita memberi, baru kita akan diberi. Jadi kalau kita tidak memberi, apakah kita akan diberi? Firmannya nggak begitu. Karena itu waktu kita berdoa, offering, saya rindu kita tuh bangkit berdiri kan. Kita pegangan, bilang Tuhan berkati ini. Apa yang kami berikan biar Engkau berkati berlipat ganda dari apa yang kami beri. Karena itu firman Tuhan. Sekarang berapa ukurannya? Dikatakan takaran yang baik, dipadatkan, digoncang, tumpah. Artinya akan berlipat ganda berapa banyak. Dipadatkan, berlimpah. Terus ukuran yang kamu pakai untuk mengukur ini, yang kita sudah berikan, akan diukurkan kepadamu. Jadi ukurannya gini, kalau 10 kali, 60 kali, 100 kali lipat, dari mana? Dari yang kita beri ini. Amin. Itu hukumnya. Jadi pertanyaannya, offering itu sebenarnya advantage-nya buat siapa? Bukan untuk Tuhan sebenarnya. Untuk kita loh, supaya memberikan jalan bagaimana kita diberkati. Amin. Terus kemudian jumlahnya berapa? Terserah. Saudara, tidak ada patokannya. Nah, yang kedua ada berbeda. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Nah, ini beda. Ada yang namanya perpuluhan. Kalau perpuluhan ini berapa? 1/10. Ada patokannya. Jumlahnya pasti. 1/10 dari apa yang kita dapat. Dibawa kemana? Ke rumah perbendaharaan. Apa rumah perbendaharaan itu? Yaitu gereja. Bukan dibawa ke seseorang. Saya selalu bilang, pernah ada orang yang memberikan, pastor ini buat pastor. Ya ini ada perpuluhan buat pastor. Saya bilang jangan.
Saya tidak pernah berani menerima. Karena saya salah, orang itu salah. Perpuluhan itu harus dibawa ke rumah Tuhan. Saudara, kalau saudara memberikan offering, memberikan perpuluhan, bukan ke account kami, bukan. Kami sejujurnya kami di hire. Ya, kami sudah ada yang itu. Bukan ke pribadi, bukan. Kami jelas. Dan saudara bawa ke rumah Tuhan. Setiap persembahan yang daripada Bapak Ibu Saudara tempat ini ke gereja. Saudara gini, kalau kita bisa enjoy di tempat ini, tidak kepanasan, ada yang sedikit kedinginan, saudara bisa menikmati sound system yang baik, saudara bisa enjoy, bahkan orang lain bisa enjoy. Saudara, ini semua oleh karena apa? Oleh karena ada offering perpuluhan dari Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Contoh, misalkan Bapak Ibu Saudara di sini bilang gini, oke, sekarang saya tidak akan kasih persembahan. Tiba-tiba stop, zero. Sekarang menurut saudara, berapa lama gereja bisa bertahan? Saya bilang at least 2 bulan, 3 bulan, and that's it. Ya mungkin gereja tutup. Kenapa? Ya dari mana? Betul? Karena gereja rumah perbendaharaan supaya ada roti. Roti itu dari mana? Dari offering dan dari perpuluhan kita. Jadi sebenarnya dipakai apa? Untuk kita semua. Saudara gini, saya masih punya banyak kerinduan yang saya mau berikan untuk jemaat di tempat ini, untuk para pengerja. Saya bahkan mau mengirim untuk kepada seminar-seminar yang ada. Tapi belum bisa tahun ini. Saya doakan supaya tahun depan. Karena dananya besar sekali. Saya mau sebenarnya punya banyak planning. Tapi mungkin masih ada keterbatasan dengan biaya dan apa-apa. Saya mau mengencourage kepada Bapak Ibu Saudara tempat ini. Supaya mengerti ya. Ada offering bebas jumlahnya. Tapi ada yang namanya perpuluhan. Perpuluhan ini 1/10. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit. Mencurahkan berkat kepadamu. Saya mau kasih satu kesaksian seseorang. Seorang ini yang dia anak Tuhan, hamba Tuhan. Suatu kali mengalami kelalaian. Sehingga dia terlibat hutang yang banyak. Utang kredit cardnya ada 45 kredit card. Isinya utang semua. Kenapa? Gak bisa bayar. Ya kesalahan lah ya. Namanya orang pernah melakukan kesalahan. Kedagingan muncul, lupa daratan. Ada di awan-awan. Dia putuskan sesuatu, salah. Oke. Terus kemudian apa yang terjadi? Dia sampai 45 sampai ratusan ribu US dollar utangnya. Saudara, ini kesaksian dia. Dia soal ngomong ke kami sendiri. Dia bilang gini, tapi ada satu konsep yang dia pegang. Konsepnya begini, kami kan perlu turut campur tangan Tuhan dalam hal keuangan. Betul nggak? Jadi dia bilang, kita butuh mukjizat Tuhan. Kita perlu Tuhan. Perlu mukjizat Tuhan dalam hal keuangan. Jadi masakan kalau kita perlu bantuan Tuhan bekerja atas hidup kami, masa kami melanggar hukum Tuhan? Nggak make sense buat dia. Karena itu kenapa? Karena kalau saudara lihat Malaikat 3 ayat 9, kalau tidak mengembalikan perpuluhan disebut merampok Tuhan. Itu berbekas sama di dalam hati dia. Nggak bisa. Karena itu apa yang terjadi gini. Bayangkan saudara, walaupun dia tahu bahwa hitungan di atas kertas minus, setiap kali dia dapat, dia selalu potong 1/10-nya, kasih. Saudara, sampai suatu kali dia mau refinance rumahnya. Ya. Mau refinance rumahnya ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia lihat laporannya. Kamu kok gak ada uang ngasih ke gereja sumbangan terus tiap bulan. Buat mereka gak make sense karena itu ditolak. Karena itu rumahnya mau refinance ditolak.
Buat dia nggak make sense. Tapi dia pegang tuh. Tuhan, ini loh, aku pegang firman Tuhan. Tuhan bilang, uji aku, tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Ini aku minus, tapi aku jalankan loh firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, pokoknya Tuhan bekerjalah. Saudara tahu apa yang terjadi? Hanya 3 tahun lunas. Itu dia ada punya bisnis. Oleh tuntunan Tuhan, dia ke bisnis itu, bisnis yang tadinya disebut rugi, tiba-tiba berubah 100% menjadi keuntungan, bahkan berkat berlimpah lewat bisnis yang istilahnya secara hitungan tuh rugi. Dia justru Tuhan balik dan diberkati. Dan dia sekarang diberkati. Dia bilang gini, kalau ada pekerjaan Tuhan, tolong kasih tahu dia karena berkat dia yaitu untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, ini satu contoh. Ini satu contoh. Buat saya make sense. Kenapa? Benar juga. Saudara mau mendapatkan mukjizat dalam hal apa? Keuangan. Hukum Tuhan dalam hal keuangan, saudara tidak boleh langgar. Itu hukum. Amin. Sehingga saudara nggak mungkin dong kita langgar hukum Tuhan, tapi kita minta Tuhan bekerjalah. Tapi Tuhan bilang melanggar hukumnya Tuhan. Tidak mungkin, nggak make sense. Kesaksian dia membukakan hati saya. Benar Tuhan, Engkau memang ajaib. Ini soalnya hukum tertulis yang diajukan oleh Firaun. Sedikit meleset, tapi sebenarnya penting buat Tuhan, penting buat kita. 4 tipu daya iblis, jangan sampai kita mengikuti. Sehingga gini, orang Israel di Mesir, hanya dengan oleh Musa, untungnya Musa takut Tuhan, dia mengerti. Ditawarkan, udah di ibadah di Mesir, enggak bisa. Oke, ibadah di luar aja, jangan jauh-jauh. Musa bilang, tidak bisa, harus 3 hari. Oke, kalau gitu hanya laki-laki. Musa bilang, tidak bisa, harus semuanya. Oke, kalau gitu harta bendanya aja nggak bisa, harta bendanya juga. Betul? Untung Musa ini takut Tuhan dan mengerti Tuhan. Sehingga akhirnya seluruh bangsa Israel itu benar-benar mengalami pembebasan seutuhnya. Betul? Saudara lihat, dalam 1 hari orang Israel yang keadaannya miskin tertindas, justru Tuhan balik menjadi kaya mendadak. Lewat apa? Tiba-tiba, oke, Musa bilang, nanti besok hari seperti ini, minta apa aja kepada tetanggamu orang Mesir, mereka akan berikan. Saudara bisa bayangkan, saudara mungkin si A udah tag-in si B, saya minta keluarga si B ya. Begitu masuk lihat, oh ada laptop, ada iPad, ada iPhone, buat saya aja semua. Dikasih. Kalau sekarang, komputer, mobil, pokoknya sini bawa. Itu kan, bayangkan, sebutkan aja akan dikasih. Dalam sekejap seperti membalikan tangan, orang yang miskin luar biasa menjadi kaya mendadak. Karena itu bangsa Israel itu kaya sekali. Kayanya kekayaan bukan dari dia, dari Mesir. Itu semua diboyong. Kain ya, batu permata ya, cincin ya, emas berbalok-balok mungkin. Mungkin. Diminta, amanah di rumah, ada berapa balok? Gitu kan. Bawa saya. Enak gak? Enak gak? Tapi syaratnya kan, hati-hati dengan 4 ini. Kalau 4 ini karena 4 ini tidak terjadi oleh karena Musa, dia bangsa Israel mengalami mukjizat, kelepasan. Tuhan ingatkan ini kepada kita lewat Paniko. Hati-hati, bagaimana satu ibadah itu penting buat Tuhan. Dan bagaimana ibadah itu jangan sampai disesatkan dengan pandangan yang meleset sedikit. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur untuk malam ini. Hamba sudah menyampaikan apa yang harus hamba sampaikan. Biarlah Tuhan materaikan apa yang kami dengar di dalam hati kami dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, biarlah waktu total deliverance itu terjadi kepada bangsa Israel yang ada di Mesir. Biar itu juga terjadi Tuhan kepada kami semua di tempat ini.
Janji-Mu kami akan diberkati berlimpah. Biar jangan ada satu siasat si iblis yang menyesatkan kami, sehingga justru kami tidak terarah Tuhan. Bapa, biar kami boleh mengerti malam ini. Biar apa yang kami dengar dalam hati kami materaikan dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Berkati setiap umat-Mu yang datang malam ini. Berkat-Mu berlimpah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.